kafe usaha itu adalah yang dicari itu bukan mahalnya barang. Betul. Tapi volume barang itu terjual itu lebih banyak. Lebih gitu kan? banyak itu. Nah itu. Kalau itu sudah ramai banyak pengunjung, ternyata walaupun yang dijualnya hanya kopi, tapi omsetnya luar biasa gitu kan? Iya. Karena dari yang si pengunjung dan termasuk ini tempat gitu. juga bisa ini ya. Nah tempatnya juga kan ya dibuat senyaman mungkin gitu kan. Jadi itu konsep-konsep yang usaha-usaha zaman sekarang karena arahnya kan ke anak-anak milenial senangnya begitu gitu kan. Iya. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua penonton atau pemirsa yang budiman. Saya ini berkesempatan yang ngobrol berkaitan dengan inovasi-inovasi yang mungkin di sekolah SMK itu mempunyai inovasi berkaitan dengan program-program sekolah. Sebagaimana kita ketahui bahwa di luar sana, di luar artinya dunia usaha, dunia industri atau lingkungan masyarakat ini adalah sedang perubahan ya dari dunia yang zaman dulu dengan dunia yang digital ke depan. Nah, di dalam kemarin atau di zaman konvensional kemarin bahwa banyak pekerjaan itu sudah lahirnya udah terlalu lama ya, apalagi diakibatkan oleh revolusi industri 1, 2, 3 dan keempat sekarang. Yeah. Nah, dengan keempat ini banyak pekerjaan ini yang hilang ya atau terdisrupsi menurut teorinya begitu gitu kan. Kemudian muncullah kemungkinan pekerjaan baru gitu kan. Nah, seperti misalnya ada ojek yang dulu ojek tradisional, sekarang ojek online kan gitu kan dan lain-lain sebagainya. Begitu juga dagang, dulu dagang tradisional, sekarang dagang online gitu kan atau digital. Nah, ini juga akan lahir pekerjaan-pekerjaan baru. Setidaknya ada 10 pekerjaan baru ini yang saya catat di berbagai sumber. Mungkin ada di sini ini yang paling ini cocok barangkali atau yang paling kita bahas di dalam tingkat SMA ini adalah masalah kreativitas atau creativity. Pekerjaan ke depan itu harus kreatif gitu kan. Nah, bagaimana ini inovasi kreatif ini agar yang kepekerjaan dia laku, kewirausahaan dia laku gitu kan. Dan tidak berani di dalam mengambil sebuah keputusan khususnya bagi anak-anak SMK yang memang yang kita kelola gitu kan. Bagaimana itu, Pak? Ya, jadi kaitan dengan alih teknologi memang disitulah diperlukan inovasi. Jadi kalau kita nggak bisa ngikuti perkembangannya ya resikonya akan tergerus oleh perkembangan zaman itu sendiri. Makanya syarat yang utama itu adalah bahwa kita intinya jangan sampai ketinggalan. Harus update terus, harus ikut terhadap perkembangan arahnya kemana. Karena kalau kita selalu ketinggalan ini resikonya. Sekarang zamannya sudah zaman digital. Contoh kita juga branding lah, tentang branding misalnya gitu. Dulu mungkin nge-branding itu dengan cara pasang spanduk, besar-besar banyak gitu, mahal gitu. Mahal. Sekarang ternyata ya dengan YouTube, dengan Facebook, dan itu relatif secara pembiayaan kan lebih hemat gitu ya, lebih murah dibandingkan kalau kita pasang iklan yang notabene semua itu berbayar gitu kan. Nah, inilah barangkali juga yang harus kita arahkan mereka itu kreativitas itu tadi itu bahwa pemasaran pun sekarang kalau saya menilai lebih mudah, Pak. Tidak harus keliling, itu pun cukup dia cantumkan satu produk di Facebooknya dia bahwa saya punya barang ini. Ternyata dari yang baca si Facebook itu sudah ada yang minat, dari situlah mulai transaksi terjadi. Jadi itulah inovasi-inovasi yang diperlukan sekarang itu bahwa
satu memang produknya juga harus milenial. Ya, Kalau dulu kan istilahnya makanan itu aja kan makanan aja harus milenial. Harus milenial gitu. Menyesuaikan. Kalau dulu orang kan pantang kalau campur-campur. Iya. Sekarang ternyata makanan ya dicampur-campur gitu. Walaupun dokter mengatakan hati-hati gitu. Hati-hati. Dengan berbagai rasa. Secara kesehatan juga harus dikendaliin mestinya kan. Tapi gitu. ya itulah karena tapi memang itu laku gitu kan. Ya, tuntutannya begitu. Makanan-makanan milenial yang barangkali kalau seusia Bapak kan kadang-kadang harus berpikir ya. Ya, makanan apa itu gitu. Dari segi penampilan juga memang udah nggak ini. Kadang-kadang rasanya juga tapi laku gitu. Tapi laku. Itu juga peluang bisnis kan. Jadi itulah yang memang kita saya lihat juga anak-anak muda sekarang, anak-anak muda di hampir semua kota gitu kan. Hampir semua kota itu adalah ada kecenderungan anak-anak itu adalah ke arah kreatif di dalam menginovasi sesuatu karena dia juga mungkin melihat pasar yang terjadi sekarang ini di DUDI itu atau dunia usaha, dunia industri itu adalah sangat ketat gitu kan. Pertumbuhan ekonomi kan kalau sekarang memang sedang kurang bagus gitu kan, tapi di dalam negara yang stabil itu kan pertumbuhan ekonomi kita itu harapannya itu adalah antara 5 sampai 7 gitu, 7% gitu kan. Berarti logika pikir kita bahwa tenaga kerja serapannya juga 5 sampai 7%. Kalau itu dudinya atau dunia usaha, dunia industri itu adalah normal di dalam berinvestasi barangkali ya. Nah, ini bagaimana ini kita melihat kondisi ini agar anak-anak kita itu tidak lagi memilih tadi kerja gitu ya, tidak lagi memilih kerja walaupun itu boleh-boleh saja gitu kan, tapi dunia usaha juga harus ini gitu. Kan dunia usaha itu kan pertukaran barang dengan barang atau pertukaran jasa dengan jasa kan gitu kan. Nah, ini gimana Pak? Kalau saya amati tren sekarang Pak ya, kayak kafe, itu kan sudah mulai bertumbuhan. Dan saya lihat konsepnya sederhana. Mereka nggak menjual makanan yang berat-berat, hanya sekedar minum, kopi, kemudian ada snack-snack. Yang paling penting itu adalah fasilitas, WiFi-nya. Berarti pelayanannya. Jadi ada WiFi-nya. Kemudian juga, ya kalau melihat anunya mungkin ya itu tadi nggak ada makanan berat nggak apa, tapi obrolannya itu WiFi-nya ada itu malah mereka betah. Dan itu bisa berarti sasaran si anak ini atau sasaran si pedagang ini atau sasaran anak-anak muda itu di dalam membuka membuka kafe usaha itu adalah yang dicari itu bukan mahalnya barang. Betul. Tapi volume barang itu terjual itu lebih banyak. Lebih banyak itu. Nah, itu. Kalau itu sudah ramai banyak pengunjung, ternyata walaupun yang dijualnya hanya kopi, tapi omsetnya luar biasa gitu kan? Karena dari yang si pengunjung dan termasuk ini tempat gitu, juga bisa ini ya. Nah, tempatnya juga kan ya dibuat senyaman mungkin gitu kan. Jadi itu konsep-konsep yang usaha-usaha zaman sekarang karena arahnya kan ke anak-anak milenial senangnya begitu gitu kan. Jadi ada yang penting ada fasilitas WiFi-nya gitu yang mereka bisa lebih betah. Nah, ini jadi harus bisa membaca pasar itu. Nah, itu yaitu kreativitas gitu. Kewirausahaannya. Jadi insting dalam berusaha itu adalah tinggi gitu. Ada jadi dalam melihat usaha itu ada sisi lain di situ Nah, sisi lain itulah yang menjadi keunggulan dari sebuah usaha gitu kan. Dan itu kan juga kalau ibarat kalau ngukur sesuatu itu kan harus ada surveinya, ada angketnya. Barangkali juga sebagai pengusaha kita harus dengar dari konsumennya. Saya pernah berkunjung ke sebuah kafe, artinya dalam rangka dia survei ke pelanggannya itu dia juga paling tidak jalan sambil nguping juga apa yang mereka ceritakan, apa yang mereka inginkan gitu kan. Itu juga salah satu bagaimana supaya pengembangan inovasi usahanya itu bisa sesuai dengan kebutuhan pasarnya begitu Pak. Nah, ini sekarang ini dalam kondisi pandemi udah jelas negara atau presiden udah mengatakan negara kita itu dalam resesi gitu kan. Mudah-mudahan ini juga akan berbalik lagi gitu naik gitu kan. Nah, ini mungkin lapangan kerja juga nurun kan gitu. Nah, ini bagaimana kita Pak mengedukasi anak-anak kita
agar mentalnya lebih bagus, karena ini adalah, kalau menurut saya ini adalah titik balik nih, titik balik dari metode sekolah untuk kerja mungkin menjadi metode sekolah untuk wirausaha atau dicampur gitu kan. Jadi yang harus kita inikan itu di masa pandemi ini, di satu sisi memang ada perusahaan yang mungkin boleh bilang bangkrut atau collab atau apa judulnya, tapi ada sisi lain yang memang tumbuh. Dalam apa kesulitan ada kemudahan. Ada kemudahan. Contoh tentang kebutuhan masker. Ini kan juga peluang. Dulu itu pedagang batik, pedagang masker gitu ya. Dialihkan ke masker gitu kan. Jadi ternyata di satu sisi orang mengalami kerugian, tapi sisi lain ada yang mengambil keuntungan. Sekarang dari sisi jajanan, makanan. Orang kecenderungan kalau di rumah itu kebanyakan laparnya daripada kenyangnya. Jadi kebutuhan jajannya malah banyak. Ojek Akhirnya online ojek online tambah laku. Ini tambah laku. Jadi ojek online tambah laku. Gitu. Tidak semuanya kena imbas, tapi juga ada yang sisi-sisi lain. Yang ini yang harus kita bidik gitu kan. Sebenarnya kita harus bisa baca kemana nih sebenarnya nih. Kalau ini nggak bisa dilayani secara tatap muka langsung, berarti kan tadi tuh medianya dengan media online, tapi transaksi tetap berjalan gitu. Jadi kebutuhan-kebutuhan yang tentang itu, saya pikir malah di tengah pandemi ini jajanan makin meningkat gitu. Iya, makanya saya bilang itu anak-anak muda sekarang itu adalah peluang bagi yang punya inovasi barangkali ya. Inovasi dan kreativitas. Nah, tapi kalau inovasi tidak kreatif, mandek juga. Gitu kan, dia punya dalam pikirannya, tapi nggak kreatif, nunggu gitu kan. Padahal ini nggak bisa ditunggu gitu, harus jalan. Mau besar mau kecil, sekecil apapun harus jalan mesti. Dan walaupun pandemi seperti apapun kan kehidupan harus tetap berjalan. Ya, perut nggak mau kompromi. Nggak mau kompromi. Jangan gara-gara di lockdown kemudian nggak makan, repot. Iya. Jadi daruratnya bukan darurat kesehatan lagi, tapi sudah darurat ekonomi. Nah, berarti kreativitas juga sama ini, kembali kepada karakter. Betul ya. Karakter itu. Kalau karakter itu bagus, makanya kreativitas itu timbul gitu kan. Sementara pengetahuan keterampilan itu adalah sebagai alat itu untuk berkreatif, untuk membawa kepada kreativitas. Nah, ini mungkin menarik kita edukasi anak-anak kita ini yang ke depan itu adalah yang dunia sekarang itu yang dianggap globalisasi adalah kalau kita baca literatur banyaknya itu adalah ujungnya adalah ketidakpastian, ya kan? Berarti bagaimana membuat kepastian? Ya kita sendiri yang harus kreatif, gitu kan? Harus kreatif di dalam membuat mengendalikan ketidakpastian itu, kan gitu kan? Nah itu mungkin itu Pak. Terima kasih, saya telah telah dapat banyak sekali informasi berkaitan dengan program-program di SMK Negeri 7 Kota Serang. Mudah-mudahan ini inspirasi ini bisa teman-teman ambil, kemudian juga bisa digunakan untuk oleh sekolah-sekolah mungkin yang membutuhkan inspirasi. Nah, saya terus akan mengelola inspirasi ini untuk kebutuhan atau untuk kepentingan anak-anak kita khususnya, dan mungkin yang sudah berjalan juga mungkin sebagai tambahan ilmu barangkali sebagai tambahan ilmu mereka itu bisa berkreasi sehingga dia itu tidak ada rasa ketakutan di dalam pasar ini atau di dalam masyarakat ini seolah-olah akan terjadi sesuatu yang dia tidak bisa capai, padahal konsepnya adalah di balik kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, itu kita harus yakin itu. Terus kedua juga dalam agama itu yang tadi tidak akan merubah nasib seseorang kalau dia sendiri yang mau merubah. Jadi Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaumnya sendiri yang mau merubahnya. Nah, ini kan itu Al-Qur'an malah ya. Betul. Al-Qur'an itu yang mengatakan seperti itu. Terima kasih Pak Pala, saya dapat informasi banyak. Nah, mudah-mudahan informasi ini kita share ke semua anak-anak kita atau kepada masyarakat kita, sehingga nanti pandemi ini adalah sebagai titik balik di dalam kesuksesan di masa yang akan datang.
Terima kasih sekali lagi, baik kepada Bapak Kepala Sekolah maupun kepada pemirsa. Mudah-mudahan kita ini bisa berkolaborasi barangkali ya. Betul. Apakah berkolaborasi informasi, apakah berkolaborasi kegiatan gitu ya. Begitu juga kolaborasi itu bisa sekolah dengan sekolah, bisa sekolah dengan dunia industri atau dunia usaha di dalam mensukseskan mengatasi kendala-kendala khususnya pengangguran yang ada di kita atau di sekitar kita. Karena ini adalah bukan hanya di Banten tapi juga di tempat-tempat lain juga mungkin kasus yang mirip-mirip barangkali ya. Ya gitu. Nah itu kita hanya bisa berusaha, tapi kita juga harus kreatif. Terima kasih sekali lagi Pak Kepala dan pemirsa atas pengetahuan dan wawancara atau ngobrol-ngobrol yang sangat santai ini pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.